kita masih berada di hari raya Idul Fitri. Id kembali Fitri suci. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan setelahnya kita 1 bulan lamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nahan lapar, nahan haus, nahan awal nafsu kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan betul-betul kita pada hari ini menjadi Idul Fitri yang sebenar-benarnya. Ya, karena ada Idul Fitri, ada juga orang yang lebaran tapi nggak Idul Fitri. Ya, ada yang lebaran tapi nggak Idul Fitri. Lebaran banyak orang Kristen ikut lebaran. Orang Cina ikut lebaran walaupun lebaran Islam. Ya, tapi yang namanya Idul Fitri nggak semuanya. Ya, nggak semua Idul. Yang Idul Fitri yang betul-betul bisa melaksanakan bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, tahan lapar, tahan haus, tahan hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala, malamnya yang mulai ya tarawih, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hari raya betul-betul Idul Fitri bersih daripada segala dosa-dosa. Bocah kecil juga ikut apa? Lebaran. Puasa agama. Gitu. Makanya nggak setiap orang itu bisa Idul Fitri. Kalau lebaran bisa semuanya, tapi Idul Fitri tidak bisa semuanya. Idul Fitri hanya orang yang mengisi Ramadan yang sebaik-baik. Tapi yakin yang namanya majelis taklim, dari tiap-tiap majelis taklim, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita kembali ya setelahnya kita diuji oleh Allah, dilatih oleh Allah ya, sehingga sampai kepada bulan ya Syawal ini betul-betul Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ya, bahagia kayak Idul Fitri. Senang nggak? Senang. Nggak punya baju, kalau punya baju ya, nggak pernah beli baju, kalau barang beli baju. Senang. Ya, ini alhamdulillah. Ya, makanya kata ulama ya, barang siapa yang menjadikan hari-harinya seperti Idul Fitri, barang siapa yang menjadikan hari-harinya seperti Idul Fitri, seperti apa? Bulan Ramadan. Ya, dia menahan dirinya daripada ajakan hawa nafsu dan meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan. Para jamaah sekalian, maka ketika dia meninggal dunia, ini akan menjadi Idul Fitri, hari raya yang sangat berbahagia. Ya, nah kata ulama seperti itu. Ya, jika seseorang menjadikan hari-harinya sebagaimana bulan Ramadan, dia tahan dirinya daripada sesuatu yang menyebabkan tidak mendatangkan ridha Allah, dan dia laksanakan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hari raya yang lebih besar daripada hari raya. Tidak ada hari raya yang lebih besar daripada hari raya ketika kita meninggal dunia, Allah ridho dengan kita dan kita ridho dengan Allah. Maka dia akan tersenyum selama-lamanya. Kenapa? Dia senang. Maka itu hari raya. Makanya hari raya itu ada 5. Ya, kata Anas bin Malik. Ya, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang mukmin ada 5 hari raya. Di antaranya adalah al-yaumul ladzi la yuktabu lahu dambun fahuwa yaumul 'idin. Di mana hari itu tidak dituliskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan hari ini, hari lebaran. Orang bahagia kalau setiap pada hari-harinya tidak dituliskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wal yaumul ladzi yakhruju minad dunya, ya, wal yaumul ladzi yakhruju bihi minad dunya bil iman. Bahwa yaumul idin. Di mana hari ketika dia keluar dari alam dunia di hari itu, ketika dia meninggal dunia di hari itu, kemudian dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hari Id yang sangat luar biasa. Tidak ada hari Id yang lebih besar daripada hari ini. Tidak ada hari raya yang lebih menggembirakan kecuali hari raya, di mana ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut ruh kita, keluar ruh kita dari jasad kita,
kita dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Melihat keindahan-keindahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebaran ini tidak akan pernah berhenti selama-lamanya, terus lebaran. Terus bahagia. Terus senang, bahkan berjuta-juta tahun. Bahkan bermiliar-miliar tahun, selama-lamanya kita bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gila. Kalau kita lebaran di dunia kan sekarang kira nih, besok mau punya lagi. Punya enggak? Punya lagi udah dikirim lagi udah. Dikirim lagi. Besok ngurus ini lagi, segala macam dulu. Ya pusing lagi. Tapi kalau meninggal dunia dalam keadaan iman, girang kita, senyum kita, bahagia kita akan berhenti terus menerus. Ya di alam kubur istirahat di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bangkit dalam kubur, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik dan berjumpa dengan Rasulullah dan orang-orang soleh. Itu adalah kebahagiaan buat kita. Bahkan yang paling hebat lagi adalah Id yang luar biasa, di mana kita akan melihat di hari itu adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini hari raya yang sangat luar biasa, di mana kita memandang zat Allah, memandang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dimasukkan kebahagiaan ini yang tidak akan putus-putus, bahagia terus. Nabi kayak kita menjadikan ya kehidupan kita ini sehari-hari ini bagaikan bulan Ramadan. Bagaikan bulan Ramadan bisa nahan hawa nafsu kita. Ya, setiap hari kita yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang inilah yang meninggal dunia nanti dia akan lebaran. Dia akan berhari raya dan tidak akan pernah kebahagiaan itu gak ada berhentinya selama-lamanya. Mari teman sekalian, kalau kita bahagia di dunia, ya sebahagia-bahagia kita pasti akan ditinggal. Kita susah di alam dunia ini, pasti kita akan ditinggal. Sehat kita akan tinggal, sementara sehatnya. Sakit juga sementara. Tapi kalau di akhirat nanti pada masa semenjak kita meninggal dunia, ini kalau kita udah bahagia ini nggak putus-putus. Kalau susah selama-lamanya, nggak ada berhenti. Susah terus. Ya, di alam kubur susah, kalau kita alam kubur susah, yang paling susah lagi nanti dimasukkan ke neraka ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini ya para jemaah sekalian, bagaimana caranya kita berbuat sesuatu yang kira-kira ketika kita meninggal dunia kita dalam keadaan berhari raya, senyum gak berhenti-berhenti, bahagia gak berhenti-berhenti, gembira gak berhenti-berhenti. Inilah hari raya yang sebenarnya. Kalau sekarang sebentar, dan sebentar doang. Kira lebaran ketemu saudara, ketemu alhamdulillah. Kenapa? Kita habis dilatih sama Allah. Suruh nahan lapar, puasa, beres. Udah. Ya, makanya Laisa ini farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka puasa itu berlebaran. Yang kedua ketika dia berjumpa dengan Allah. Satu dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia memandang wajhul karimnya Allah, memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ada duanya, bahkan tidak ada yang bisa dikalahkan oleh apapun. Kebahagiaan ini ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ya, coba bagaimana enggak bahagianya kita setiap hari dikasih nikmat sama Allah. Ya, nafas enggak berhenti, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, tangan bisa, kaki bisa berjalan, otak kita bisa berpikir. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Luar nikmat makan, nikmat minum, nikmat segala macam. Kita belum pernah berjumpa dengan zat yang memberikan itu. Coba bayangin, ya, bayangin aja. Ketika kita berjumpa dengan zat itu, bagaimana bahagia kita. Ya, kita ketemu alim ulama yang udah masyhur aja, ketika kita berjumpa bagaimana bahagianya. Kan ketemu lagi, bahkan bangganya kita bisa dikenalin sama orang yang mulia. Coba kalau kita ya ditegur, disapa sama orang yang dianggap mulia oleh kita, itu girangnya minta ampun. Bahkan bisa kita banggakan kepada siapapun. Saya pernah diajak, pernah disapa dengan ini, ya.
Ini bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan Allah, Zat yang memberikan kita segala-galanya buat kita. Makanya tidak ada kebahagiaan apapun ketika sudah melihat wajah karimnya Allah nanti di yaumul qiyamah. Ini pasti kita jumpai. Ini para jamaah sekalian, masya Allah, luar biasa. Ya, nikmat, tidak ada kenikmatan yang lebih indah. Kita mau lihat wajahnya Rasulullah itu bagaimana? Ya, bagaimana kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, nanti di akhirat. Itu kita harapkan para jamaah sekalian. Dunia mah sesusah-susahnya pas sementara. Di dunia bahagia-bahagia sementara. Tapi yang kita akan jalani adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Itu ya nanti di akhirat para jamaah sekalian. Makanya di dunia ini adalah menentukan buat kita bahagia dan tidak bahagia kita di akhirat sekarang waktunya. Ya ini para jamaah sekalian, makanya bagaimana caranya ya terus para jamaah sekalian berusaha agar supaya meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja minta sama Allah, ya Allah tetapkan iman Islam saya, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu udah yang kita minta, jangan putus-putus. Ya, minta yang lain silakan, tapi minta ini jangan sampai kita lupakan. Ya Allah tetapkan iman Islam saya, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terpenting. Ya, daripada kita punya harta banyak mati suruh khotimah nggak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau kita meninggal, Allah semiskin apapun kita, sesusah apapun dunia, mati kita husnul khotimah, udah nggak ada kebahagiaan lagi kecuali itu yang dicari adalah kebahagiaan semata itu. Ya, maka berusaha terus oleh taklim kita, insya Allah. Ya, para jamaah sekalian, terus kita jalanin berusaha tahun ini supaya lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, ini harus diusahakan terus bagaimana caranya. Kita tingkatkan karena Syawal adalah bulan peningkatan amal. Ya, jangan sampai kita sia-siakan karena semuanya kita akan meninggal dunia. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Yang jelas pasti kita akan meninggal. Ya, pasti kita akan meninggal dunia. Yang kita mau apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Doain saya dan bisa istiqomah pada sekalian. Ya, amat tidak ada cita-cita yang paling tinggi kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi cita-cita yang tinggi itu terakhir nggak ada lagi dah. Mati dalam keadaan husnul khotimah, maka jangan sampai kita lupa pengen mati husnul khotimah. Buat kita, buat keluarga kita, bahkan seluruh umat Islam, bahkan yang belum masuk Islam, ya biar dikasih hidayah, ya para jamaah sekalian, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita cari para jamaah sekalian. Ya, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini yang dapat sampaikan sekedar ya hanya ya, nasihat buat pribadi saya khususnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat para jamaah sekalian. Kita pengen kumpul di sini dan juga kumpul di akhirat nanti, gak ada harapan. Makanya semakin banyak mengkali juga beban makin banyak. Bisa nggak saya ngajak? Bisa. Jadi masya Allah ngajak diri juga susah. Makanya ini amanah para jamaah sekalian. Makanya guru saya pernah berkata, ya orang-orang yang ikut zikir dan juga orang-orang yang ikut taklim, bagaimana caranya agar supaya meninggal dunia kita bisa ngajak mereka ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu banget. Bagaimana orang yang kita ajak taklim, orang yang kita ajak zikir, ketika meninggal dunia mereka bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu banget. Ya, meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini pada sekalian itu makanya berat banget pada sekalian. Karena kita juga bisa berdoa itu setiap hari. Ya, buat para jamaah, saya pribadi pengen kumpul bareng-bareng bukan hanya di dunia, pengen kumpul nanti di akhirat kita bareng-bareng. Di dunia mah kumpulnya begini. Saya pengen kumpul bareng-bareng nanti ketemu dengan para ulama, ketemu dengan para habaib, dengan Rasulullah SAW. Itu harapan kita itu banget. Ya, pada sekalian tidak ada lagi. Mudah-mudahan bisa bawanya, doain saya dari istiqomah. Jangan saya belum bisa ngajak sementara saya tidak bisa melaksanakannya. Dan saya ngeri. Jangan kayak apa saya? Jangan kayak lilin. Yang ngajak sholat, saya nggak sholat. Yang ngajak ngaji, saya nggak ngaji. Saya ngajak ibadah, saya nggak ibadah. Itu bahaya. Lilin, orang perang dia sendiri terbakar, habis. Ya, ini tidak saya harapkan pada jemaah sekalian. Ya, makanya ya mudah-mudahan jemaah ya semuanya
ya bisa istiqomah ya dalam taklim. Kenapa? Kata Nabi ya apa? Adun yang malamunatu mamanun matiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'aliman. Kata Nabi, dunia itu dilaknat dan apa yang ada di alam dunia dilaknat oleh Allah kecuali dzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawalah dan juga orang-orang yang mengikutinya, wa aliman dan orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'aliman dan orang yang belajar ilmu. Itu tidak termasuk orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita syukur kepada Allah jadi kasih nikmat luar biasa pada malam ini kumpul dan juga di majelis taklim. Itu adalah anugerah Allah, ajakan dari hidayah Allah, anugerah Allah. Kalau bukan tidak diajarkan oleh Allah, nggak mungkin kita bisa ngaji, nggak mungkin kita bisa sholat, nggak mungkin kita bisa mengingat Allah. Mulut kita, hati kita bakal kita bisa mengingat Allah tanpa ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Makanya kita syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih saya bisa masih mengucapkan, mulut ini masih bisa mengucapkan Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, alhamdulillah. Hati ini masih selalu ingat kepadamu ya Allah. Tanpa anugerahmu ya Allah, kami yakin tidak akan bisa mengucapkan itu semua. Makanya ini anugerah yang luar biasa yang dikasih sama Allah. Ya, itu ya para jamaah sekalian yang kita cari. Yang penting juga Allah yang husnul khotimah, ya Allah husnul khotimah. Mati dalam keadaan lain bersyukur. Ya, itu yang harus kita minta buat kita, buat keluarga kita. Ya, dunia mah ya sebentar. Sekaya-kayanya orang bakal ditinggal, gak ada manfaatnya apa-apa. Ditinggal aja sekarang. Kalau hari itu langsung mari udah dapat udah tinggalin. Tapi kalau ini nikmat iman, nikmat Islam, mati husnul khotimah, ini yang kita harapkan satu-satunya. Yang pengen kita meninggal itu semua kalau masih ya ada lagi. Ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah pada kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang kampung kita, semuanya dikasih hidayah dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bermasuk Islam juga mudah-mudahan diangkat ya oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Mati dalam keadaan selamat. Dan juga doain ya, kita doanya buat orang tua saya, Bapak Asnan, Bapak Aidi di Hawa, Ibu Hawa di Bapak Khairan, dan seluruh guru-guru saya, Bapak Guru PMI, Bapak Kudus, Bapak Muslim Sujadi, Habib Ali, dan juga para guru-guru saya semuanya, dan guru-guru kita ya mohon dibacakan Fatihah, dan juga kerabat-kerabat kita yang kita mohon sekalian, dan juga kepada para donatur yang telah membangun tempat ini, yang mewakaf tempat ini, yang telah membantu tempat ini semuanya, mau tenaga kayak, mau pikiran kayak, mau hartanya, mau makanan segala macam, ya untuk terciptanya pondok hidayah ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, dan juga termasuk orang-orang yang ingin mendermakan hartanya ya untuk pondok pesantren, untuk agama. Mudah-mudahan ya segala yang dicita-citakan, segala yang dihajatkan dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid kita juga sedang membangun pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan tahun ini juga biar selesai untuk lantai keduanya. Mudah-mudahan doain terus, karena saya yakin dari banyak hal ini kita nggak tahu siapa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap perkumpulan di sana ada waliullah, kalau dari Allah. Kita nggak tahu ada masalah, makanya kalau kumpul-kumpul kita disuruh berdoa ya, kita bukan etikanya. Kadang-kadang di sana ada makhluk, ada manusia yang terbaik yang tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mengaminkan itu berdoa di tempat itu. Makanya terus berdoa. Makanya penting doanya itu. Kita bisa apa? Kenapa? Karena berdoa tanpa doa nanti akan sombong. Ya, berdoa tanpa berusaha juga sia-sia pada sekalian. Ya, kalau kita berjuang tanpa doa nanti kalau jadi super sombong biasanya. Itu timbul. Kenapa? Karena tanpa doa merasa itu adalah hasil jadi ayahnya, bukan dari Allah. Tapi kalau kita limpahkan kepada Allah, insya Allah tidak akan timbul kesombongan dari kita. Kenapa? Ini semata-mata anugerah dan nikmat dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting doa itu. Kenapa? Setiap perkumpulan orang banyak di sana Allah taruh daripada para malaikat yang terus mengelilingi itu yang kita inginkan. Bukan kita nggak tahu siapa sih kita ya Allah. Ya, kita nggak tahu di sini ada ulama yang Allah
orang-orang hebat, para malaikat-malaikat yang ikut mengelilingi tempat ini, yang ikut mengaminkan daripada doa-doa kita. Itu kita harapkan pentingnya doa di situ. Ya, para jemaah sekalian, kita sih dosa kita masih banyak. Ya, dosa kita masih banyak dosa kita. Tapi kalau para malaikat sudah mengaminkan, kapan malaikat maksiat? Tidak pernah maksiat kepada Allah. Itu yang terpenting. Ya, makanya selalu saya mengajarkan jangan lupa banyak doa di tempat-tempat orang yang banyak. Karena tempat orang yang banyak di sana ada makhluk-makhluk Allah yang suci, yang mulia ya. Ya, Allah beri kita tempat itu. Mudah-mudahan amin, mereka pasti karena mereka tidak berdosa. Apalagi para malaikat, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Ya, para sekalian. Ya, mudah-mudahan ya perempuan kita ini sampai pada baginda Rasulullah, sahabat Rasulullah, para alim ulama, para masyayikh, dan juga para guru-guru kita semua, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, dan orang-orang yang sudah kita tidak berbuat baik kepadanya, dan juga mudah-mudahan semuanya ya pada sekalian dosa-dosa yang disampaikan hadiah buat orang mereka. Mudah-mudahan ini beri kita ini, mudah-mudahan segala cita-cita kita pada tahun ini dikabul oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, datang oleh Allah. Yang usaha biar maju usahanya, yang dagang biar lancar dagangnya, dan juga mudah-mudahan petani biar juga subur pertaniannya, dan juga apapun yang kita cita-citakan pada kesempatan ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih baik lagi, dan juga mudah-mudahan yang punya ya masalah mudah-mudahan biar dibukakan oleh Allah, ya biar dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qurabatihi syai'ulillahi